izin bertanya, lalu dimulai dari mana sebagai upaya pencegahan yang dilakukan guru, sedangkan kegiatan kajian atau pengajian remaja sangat jarang, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Karena solusinya, Ustazah. Ya, jadi itu tadi mungkin sudah ada dalam apa yang tadi saya jelaskan, bahwa memang kita ada pada kondisi yang hari ini itu tidak ideal. Itu seharusnya idealnya itu kan di rumah, itu orang tua kita yang kita itu adalah orang tua muslim, itu ketika beramal menikah tadi itu kan juga seharusnya idealnya itu sudah membekali diri dengan ilmu untuk mengemban amanah pernikahan itu, dan apa saja yang kemudian menjadi cabang dari pernikahan itu. Maksud diantaranya adalah tanggung jawab pendidikan dan pengasuhan anak, karena itu hanya ada dalam pernikahan, kan begitu. Nah, hari ini itu ada situasi kondisi tidak ideal. Para kita sendiri itu tidak pernah disiapkan oleh kurikulum di sekolah untuk bisa menjadi orang tua, ayah, ibu yang baik, yang siap mengemban amanah pernikahan. Bagaimana menjadi bapak, menjadi ibu, bagaimana menjadi pendidik anak-anak yang pertama dan utama, itu nggak ada. Sehingga kalau kemudian hari ini itu tidak diaruskan dalam sebuah sistem pendidikan, sehingga arusnya itu adalah kalau meskipun kita itu sekolah sampai level pendidikan tertinggi sekalipun, itu ya memang tetap saja tidak otomatis mencetak kita itu punya kesiapan, sudah dibekali dengan modal-modal untuk bisa melaksanakan amanah kita sebagai orang tua dan mendidik anak-anak kita. Maka kalau memang hal itu tidak ada, ya berarti kita harus membuat satu arus sendiri, membuat satu usaha yang sifatnya struggle, bisa jadi melawan arus, bisa jadi membuat arus sendiri, bisa jadi nggak menjadi satu kelaziman di tengah-tengah masyarakat kita. Itu satu. Jadi kita posisinya akhirnya juga ada unsur mengejar yang harusnya itu kita disiapkan oleh orang tua kita, karena mereka juga nggak pernah disiapkan. Lalu kemudian hari ini kita sudah akan terlanjur jadi orang tua yang punya anak, maka kan kita ketika kesadaran itu baru sampai pada kita hari ini, statusnya kan kita mengejar apa yang seharusnya itu sudah terbentuk pada diri kita, tapi kemarin belum terbentuk. Mungkin profil kebudayaan Islam kita itu belum terbentuk, baru kita paham, oh kayak gitu baru sekarang. Oh berarti saya harus ngaji ya, gitu kan ya. Baru sekarang sadarnya memang ada unsur kita harus mengejar ketinggalan tadi. Sambil kita berusaha melaksanakan amanah yang hari ini di hadapan kita. Minimal itu kan, yang ngaji yang mana yang kita mau lakukan awalnya, yang minimal itu yang kita butuhkan untuk beramal, yang di depan mata itu akan menjadi amal kita. Misalkan ibu-ibu sedang hamil gitu ya, mau melahirkan, ya apa yang kira-kira dibutuhkan segera untuk amal menjaga kehamilan, nanti ketika melahirkan apa yang kemudian harus disiapkan dan seterusnya, itu kemudian diilmui sembari nyicil yang namanya ngejar apa yang kemudian kita butuhkan untuk kita memahami fikih ini, tuntunan Islam dalam hal ini yang kemarin-kemarin tidak pernah kita kaji. Maka di sini harus ada usaha menyengaja mengalokasikan waktu terbaik di seluruh keluarga-keluarga muslim untuk mengkaji Islam kafah. Nah, yang berikutnya kita juga tidak mendapati yang namanya masyarakat yang kondusif, yang mereka itu ada pada situasi beramar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi kemudian sistem yang diterapkan atas mereka yang membuat warna mereka itu juga ternyata sistem yang berbasis sekuler. Sekuler itu justru meninggalkan agama. Kalau bicara ngatur bagaimana sih memproduksi konten-konten media yang boleh ditayangkan di TV, di sinetron, di film, di sosmed, itu ternyata sistem media kita itu justru memandang aurat, pornografi itu komoditas. Sehingga bagaimana? Setelah tadi saya katakan butuh ada dakwah di tengah-tengah masyarakat yang harus kita lakukan, ya mulai dari apa yang kita pahami, kita amalkan, kita sampaikan. Tapi juga harus ada gerakan yang sifatnya itu bersama-sama untuk berusaha membuat masyarakat itu semakin bagus kesadaran mereka untuk butuh Islam kafah, lalu meminta agar Islam kafah itulah yang dipakai untuk mengatur interaksi mereka di tengah-tengah masyarakat, termasuk kurikulumnya, termasuk sistem persangsiannya. Jadi nggak mantan narapidana LGBT ketika keluar dari penjara malah dielu-elukan gitu ya di tengah masyarakat, diglorifikasi, itu sesuatu yang nggak layak begitu. Atau hukuman ternyata tidak menjerahkan. Nah, ini kan sesuatu yang nggak ideal. Bagaimana keidealan itu bisa kita dapatkan ya kalau dia diganti dengan aturan yang benar. Bagaimana caranya? Tentu harus ada dukungan dari umat atau masyarakat. Bagaimana caranya ya kalau mereka sudah paham bahwa mereka itu yakin bahwa syariah Islam itulah solusi yang mereka cari. Dari mana kok bisa mereka dapat pemahaman itu? Dari aktivitas dakwah. Siapa yang melakukan? Ya kita.
Bagaimana kalau kita bisa melakukan dakwah itu? Ya kalau kita membina diri dulu kan begitu. Maka harus ngaji. Termasuk ketika kemudian dakwah itu kita lakukan di mana? Dimanapun kita berada. Kalau tadi dikatakan ibu-ibu mendidik tadi di sekolah saya tidak ada pengajian. Kurikulum agama cuma 2 jam. Yang dibahas juga hal sifatnya ritual. Bagaimana? Silakan dimulai dari ibu ngomong gitu, bicara sesama teman, guru. Kayaknya kita butuh ya anak-anak kita itu diberi satu pembahasan tentang apa tuntunan bagaimana mereka itu bergaul dengan benar, tapi perlu juga ditanamkan dari dasarnya begitu kan ya, yang itu ngaji yang sifatnya berpengaruh gitu ya, dekat dengan keseharian mereka, dekat dengan persoalan-persoalan mereka hadapi. Gimana kalau kita nambah, kita bikin pengajian, kita hadirkan guru, kita hadirkan ustadz-ustadz dan seterusnya. Nah itu bagian dari dakwah. Silakan dilakukan di tempat manapun kita berada, di komunitas terkecil apapun yang kita punya.